Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Very good. Good morning. So nice to see so many people here for the talk. Selamat pagi, sangat senang saya bisa melihat begitu banyak umat yang hadir pada hari ini. It's amazing that there's still so many Buddhists here in Jakarta, Indonesia, that Buddhism is still alive here. Sangat menakjubkan rasanya melihat masih ada begitu banyak umat Buddha di Jakarta ya. Jadi masih bisa dikatakan bahwa ajaran Buddha ini masih hidup di sini di Jakarta di Indonesia. And it's nice that you're still interested to hear the Dhamma. Sangat baik juga Anda semua di sini masih tertarik untuk mendengarkan dan belajar Dhamma. What the Buddha taught in the Buddhism is we all should be striving towards Nibbana. Buddha mengajarkan agar kita semua itu memiliki usaha atau menjalankan usaha untuk mencapai Nibbana. Slowly, we all take little steps towards that. Secara perlahan kita mengambil langkah-langkah kecil untuk menuju ke sana. But we need to keep the fire going, and how do you keep it going? Namun kita perlu perjalanan itu cukup panjang. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap bisa berjalan sepanjang itu? Everything really starts from hearing the Dhamma. Semuanya itu dimulai di sini dengan mendengarkan Dhamma. And where you hear it from is Kalyanamitas. Dan yang dari mana Anda dengar Dhamma itu dari yang istilahnya disebut dengan Kalyanamita. The word Kalyanamita, it means like a precious friend or good friend. Jadi Kalyanamita itu artinya adalah sahabat yang baik atau sahabat yang sahabat baik gitu dalam perbuatan bajik. And the Buddha called himself the first Kalyanamita. He was the first friend to everybody else. Buddha menyebutkan bahwa dirinya adalah Kalyanamita yang pertama atau kawan bajik, sahabat bajik yang pertama bagi semua orang. He was the first one to inspire the first 5 ascetics who went forth under him. Beliaulah yang memberikan satu inspirasi kepada 5 orang pertapa untuk mengikuti beliau, jejak beliau. And from there, it's been rolling until now, and hopefully you are inspired as well. Dan sejak saat itu, roda Dhamma itu sudah diputar hingga sekarang. Semoga Anda juga di sini masih merasa terinspirasi atau terinspirasi oleh ajaran tersebut. We're very lucky we have really nice teachers even these days. Somebody like Ajahn Brahm, who a lot of you know. Kita sangat beruntung di masa sekarang ini begitu banyak guru-guru baik ya, guru-guru bajik yang masih mengajar. Contohnya salah satunya yang mungkin Anda semua sudah kenal, Ajahn Brahm. Who can make the teachings accessible, easy to understand. Jadi guru-guru ini juga membuat ajarannya ini dapat mudah dipelajari dan juga diakses oleh begitu banyak orang dan dimengerti. So we should consider him as a friend, a precious friend. Sehingga kita juga layaknya menganggap beliau ini sebagai seorang teman yang bajik, teman yang berharga. And to really respect a teacher, you need to respect by trying to understand what they're teaching.
Caranya untuk menghormati guru ini adalah dengan cara kita belajar untuk mengerti ajaran yang dibabarkan. Try to go really beyond, just try to really understand what are they trying to say. Caranya juga tadi kita dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh untuk mengerti dengan yakin apa yang dibabarkan atau apa yang diajarkan. I gave a talk last night about how I came across Buddhism, and big part of the reason obviously is Ajahn Brahm. Jadi kemarin malam saya sudah ada sedikit ceramah dhamma di sini ya tentang bagaimana caranya itu saya bisa akhirnya berkenalan dengan ajaran Buddha. Dan itu salah satu faktor utamanya adalah dipengaruhi oleh adanya sosok Ajahn Brahm. But it is also every one of you. You are part of why I'm a Buddhist. Salah satu faktornya juga adalah karena adanya Anda semua. Dengan adanya Anda semua ini menjadi satu faktor pendukung mengapa saya mengikuti ajaran Buddha. Every one of you, you keep the Sangha, the Buddhist monastic, you keep us alive. Semua Anda dari sini itu menjaga sangga itu agar tetap bertahan hingga sekarang. Best of your ability, you try to understand what the teachings are. Banyak dari Anda itu berusaha untuk belajar dan mempelajari sehingga mengerti tentang ajaran ini. And it's the same for me. So that inspires me, that keeps me going because I can see that you are interested. Hal inilah yang bisa menginspirasi saya juga dan membuat saya terus berusaha karena Anda semua menunjukkan ketertarikan untuk belajar Dhamma. There is no magic somehow I can pray for something and things will just come to me. Jadi di dunia ini tidak ada yang namanya seperti magic atau satu keajaiban gitu ya, dengan cara kita berdoa nanti ada yang muncul sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan. There's no prayer which somehow ends this cycle of rebirth. Tidak ada satupun doa yang bisa mengakhiri dari siklus dari kelahiran dan kematian. I need to try to understand what the Buddha was really teaching and I need to practice. Saya perlu untuk belajar dengan sungguh-sungguh apa yang telah diajarkan oleh Buddha dan saya juga perlu untuk berlatih dari ajaran tersebut. And in that way, Ajahn Brahm really has been instrumental for many people. He's really brought the Buddha's teachings, the important things to life, and he's really emphasizing what is important. Jadi Ajahn Brahm ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam hidup banyak orang ya, karena beliau itu sudah mengajarkan apa yang penting dalam kehidupan ini dan juga menitik beratkan apa yang harusnya kita latih. You probably heard in Buddhism we have this thing called Eightfold Path. Mungkin Anda sudah tahu ya, sudah mendengar dalam ajaran Buddha itu ada yang disebut dengan jalan utama berfaktor 8. It's not sixfold path or tenfold path, it's eightfold path. Jadi bukan jalan utama berunsur 7, berunsur 6, tapi berunsur 8. You cannot take something out of the eightfold path, nor you need to add anything into it. Jadi Anda tidak perlu mengurangi dari jalan utama berunsur 8 ini atau juga menambah-nambahkan. It is a complete thing what the Buddha taught, and from that eightfold path, that will take you towards the ending of all these things. Ajaran yang telah diberikan oleh Buddha itu, yaitu jalan utama berfaktor 8 itu sudah cukup komplit gitu ya, sudah cukup lengkap yang akan membawa kita untuk mengakhiri dari penderitaan. It's not enough of us to just do good things like do punya or keep your sila. It's not enough. Jadi tidak cukup hanya dengan kita melakukan perbuatan bajik atau juga punya tadi atau hanya dengan menjaga sila. We need to add all of those things, what the Buddha taught in the Eightfold Path, we need to add that, try to understand all of those different parts in that Eightfold Path, and that will start taking us towards more and more happiness. Nah, namun yang perlu dilakukan adalah kita belajar dan berlatih dari jalan utama yang berfaktor 8 tadi. Jadi 8 faktornya itu kita mengerti dan kita juga pelajari, kita berlatih, dan inilah yang akan membawa kita pada akhir penderitaan. Sure. What the Buddha was teaching is actually what we call the Uttari Manusa Dhamma. It's the teachings or the things which go beyond human realm. Buddha telah mengajarkan yang disebut dengan Uttari Manusa Dhamma. Jadi ini adalah satu ajaran yang dapat melampaui dari alam atau juga kehidupan manusia.
And quite often, even for me, these teachings are very high, lofty, which are sort of difficult to emulate or difficult. It feels like it's too much for me. Bahkan bagi saya pun kadang-kadang ajaran ini sepertinya terlalu sulit gitu, terlalu tinggi gitu, terlalu sulit untuk dilaksanakan atau terlalu sulit untuk dimengerti. I make mistakes as well, like everybody else. Saya juga membuat kesalahan seperti orang-orang pada umumnya. I have things in my mind which are not so easy to deal with. Saya punya beberapa pikiran juga atau bentuk-bentuk pikiran dalam batin saya itu yang juga cukup sulit untuk dihadapi. But from the help of others, the community, your good friends, you keep at it. Namun dengan adanya bantuan dari orang lain, dari pihak lain, dari komunitas, dari grup kita itu bisa membantu kita untuk terus melaju. You keep the faith alive, you keep the fire going. Jadi dengan adanya komunitas tersebut dapat membantu kita untuk menjaga keyakinan kita dan juga menjaga api semangat itu tetap menyala. So never think that all of these things, you don't really remember what the monks and nuns were teaching, or these things don't really leave an impact, but they do. Mungkin Anda rasanya apa yang diajarkan oleh para biku atau bikuni gitu ya, ceramah yang Anda dengar, mungkin Anda sudah lupa. Namun tidak masalah karena tetap akan ada impact-nya atau juga dampaknya bagi Anda. And it's almost like the job of us teachers to try to keep you interested. And the job of my teachers their job is to keep me interested. Nah, inilah menjadi tugas bagi saya seorang guru gitu ya, untuk membuat Anda itu agar tetap tertarik untuk belajar. Dan juga tugas dari guru saya tentunya untuk membuat saya tetap tertarik untuk belajar. And always remember, in Buddhism, we need this dual community. We need the Sangha, but we also need you, the lay people. Dalam hal ini ada dua komunitas ini yang tetap kita perlukan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah komunitas para sangga dan juga komunitas para perumah tangga. It's not like us Sangha as monastics somehow come from high heavens. We were just lay people like you. Jadi para anggota sangga ini bukan seperti makhluk-makhluk surga gitu yang tiba-tiba muncul ya, bukan. Kami juga sama manusia biasa seperti Anda semua. And you understand that our minds are exactly the same as yours. Juga perlu dimengerti bahwa batin atau pikiran kami juga sama kurang lebih seperti Anda. But because of your kindness and your generosity, you give us the opportunity to try to deal with our minds. You give us more time. Namun karena adanya kebaikan hati dari Anda dan juga kemurahan hati dari Anda memberikan kami ini kesempatan untuk berlatih dan juga menghadapi batin kami ini. It's so easy for me. I don't have to cook. I don't have to pay bills. I don't have to do many things. I have a lot of time. Jadi cukup mudah untuk saya ya. Saya tidak perlu masak, saya nggak perlu bayar-bayar tagihan gitu ya. Saya punya banyak waktu untuk berlatih. So even for me, thinking about, should I get a wife? Should I get a house? Should I get children? Dog? It's too much work. Jadi mungkin saya dulu pernah berpikir, apakah saya sebaiknya menikah saja ya, punya istri, punya rumah, punya anak, punya anjing peliharaan. Tapi rasanya enggak deh, terlalu banyak pekerjaan di sana. You all know, right? Yeah. Anda mengerti ya rasanya ya, sepertinya ya. Husbands and wives, it's a lot of work. Suami istri kadang banyak masalah gitu ya. Itu adalah suatu pekerjaan di sana, ada satu hal yang harus diselesaikan di sana. Life is a lot of work. Hidup itu ya memang begitu, banyak yang harus diselesaikan, banyak masalah terkadang. It's easy to distract yourself when you're a lay person. Sebagai perumah tangga mungkin mudah untuk mendistraksi diri Anda atau berpikir hal yang lain. But as a monastic, my distractions are a lot less. There's a lot of things I cannot do. Namun sebagai anggota sangga, sebagai monastik itu hal yang saya bisa lakukan untuk mendistraksi diri saya itu sedikit karena banyak hal yang tidak boleh saya lakukan. So it's not like we're imprisoned. We are freed because of these restrictions. Jadi bukannya ibaratnya kita di penjara, kita bisa bebas dari berbagai macam aturan. It's almost like we are little fishes in aquarium. Namun layaknya itu kita seperti ikan gitu, ikan dalam akuarium.
You know, when you're a little fish in an aquarium, it's easy. People come and feed you every morning. You have a nice temperature there. Everything is safe. And even when you get sick, they give in the fish doctor, and the fish doctor takes care of you. Jadi ibaratnya ikan kecil dalam akuarium itu cukup mudah hidupnya ya. Pagi-pagi ada yang kasih makan, temperatur airnya, suhu airnya juga dijaga. Jadi Anda dijaga tetap aman. Kalau sakit nanti ada dokter gitu yang datang untuk menengok atau memberi obat. But for you, it's so dangerous. You live in this big ocean, and you don't really know what's going to happen. And you always have to take care of your friends and your family and all these things. And there's always something could happen in this big ocean. Namun kalau Anda itu ibaratnya tinggal di samudra yang begitu luas, Anda tidak tahu ada bahaya apa di sana ya. Anda harus menjaga diri Anda, menjaga teman-teman Anda. Jadi di samudra yang begitu luas ini begitu banyak hal yang tidak pasti. But what kind of safety is there for you? Namun ada semacam rasa aman apa nanti kalau kita di sana? There's a certain kind of safety which can keep your mind at peace. Ada semacam rasa aman yang bisa membantu batin Anda atau pikiran Anda tetap berada dalam kedamaian. No matter what happens around you, world is unreliable. That's the basic Buddhist teaching. Apapun yang terjadi, ajaran Buddha yang paling dasar itu sudah mengajarkan bahwa dunia ini memang tidak bisa diandalkan, memang begitu adanya. Do you see anything here in this hall which is reliable, never changing? Nah, Anda coba lihat dalam sekitar hall ini, dalam aula ini, Dhammasala ini. Apakah ada dalam Dhammasala ini satu hal, satu objek yang bisa diandalkan, yang tidak berubah? Do we see anything here in Jakarta, Indonesia, which is always reliably here, never changing? Di Jakarta sendiri, di Indonesia sini, di sini apakah Anda bisa menemukan satu hal itu yang tidak berubah, yang selalu bisa diandalkan? Do you see anything in this world of ours where we live together? Do you see anything which is always reliably going to be there, which is never changing? Di dunia ini secara dunia, apakah Anda pernah melihat ada satu hal itu yang senantiasa bisa diandalkan, senantiasa ada di sana dan tidak berubah? Do you see anything in this universe of ours with the solar system, the sun, the moon, all these things? Do you see anything which is never changing, always reliably there? Di dunia jagat raya ini yang begitu luas, ada matahari, ada bulan, apakah Anda pernah melihat ada satu hal yang senantiasa tidak berubah dan selalu ada di sana, bisa diandalkan untuk selalu di sana dan tidak pernah berubah? Everything is always constantly changing, unreliable. It is anicca. Segala sesuatunya itu senantiasa berubah, tidak tetap. Inilah yang disebut dengan anicca. And even if you zoom from the universe, we know even our sun, eventually the sun starts getting bigger and bigger and bigger. It grows up to 7 times the size of what it's now. And even that will, at some point, will take over the earth, and the earth will just become a dust. Bahkan kalau kita lihat nih sekarang jagat raya ini ya, seperti matahari. Matahari itu kan terus-menerus dia membesar gitu ya, ekspansi gitu. Dia terus membesar hingga saatnya nanti dia bisa 7 kali lipat dari ukuran yang sekarang, dan kemudian dia akan menyedot bumi ini, bumi kita. So what can you trust? Jadi apa yang bisa kita andalkan? So if there's nothing outside of this world which is reliable, which you can just sort of always trust that it's never going to change, what can you trust? Melihat kondisi seperti ini bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan tidak berubah gitu ya. Segala sesuatunya pasti akan berubah, segala sesuatunya itu tidak tetap. Jadi apa yang bisa kita andalkan di sini? Apa yang bisa kita harapkan di sini? So we're coming back from the universe to the solar system, back to the Indonesia, Jakarta, in this hall, and we're coming back to you. Nah, skopnya kita perkecil sekarang ya, dari jagat raya ke solar system kita atau sistem tata surya kita, kembali lagi ke Indonesia, ke Jakarta, ke aula ini, kita kembali pada diri masing-masing. The only thing you can really trust is yourself. Satu hal yang tetap dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. If you practice the Buddha's teachings, no matter what happens
even if the electricity doesn't work here in the hall. No matter what happens, you can always trust your own mind. Bahkan ketika segala sesuatunya berubah, tadi contohnya listriknya agak turun gitu ya, yang bisa Anda lakukan adalah latihan Anda. Anda bisa mengandalkan latihan dari diri dan batin Anda. Your own body is changing. It always gets older and older and older. You get more and more sick, and there's all kind of things happening. But even your own mind is constantly changing. Tubuh Anda senantiasa berubah gitu ya, dengan seiring bertambahnya umur, mungkin Anda mulai penyakit mulai datang, dan batin itu juga bisa berubah-berubah. But what we do is we start practicing things like contentment. Yang bisa kita lakukan adalah mulai berlatih. Yang pertama itu adalah berlatih kepuasan hati. We start practicing things like metta, loving kindness. Kita mulai berlatih metta atau juga cinta kasih. Those are the things you can trust that no matter what happens outside of you, Ini adalah hal yang bisa kita andalkan. Apapun yang terjadi di luar Anda, di luar sana, this is a skill I have acquired. I have practiced over a long time, and that will stay with you. ini adalah satu kemampuan yang telah Anda raih dari latihan panjang yang telah Anda lakukan. And that's where we should put our effort more and more. Inilah ini hal yang layak untuk Anda terus usahakan. Jadi usahanya itu ditambah di sana. No matter what happens on the world outside of us, Apapun yang terjadi di dunia di luar sana, no matter what happens in the world inside of us, apapun yang terjadi dalam dunia di dalam diri kita, you can have contentment and kindness towards that. Anda punya rasa puas di sana, kepuasan hati dan juga kebaikan hati di sana. We're all the same. We're all in the same boat. We're all humans. Kita ini semuanya manusia, kita berada di dalam perahu yang sama. More or less. Is there anybody here who's not human? Kurang lebih ya, kita semuanya manusia. Atau ada di sini yang bukan manusia? Okay, good. So that's established. Oke, bagus ya, jadi semuanya manusia ya. There will be soon, I'm sure there will be robots here who are operated by the big AI companies. Saya yakin mungkin nanti di masa depan nih, mungkin bakal ada robotnya yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan AI terkenal di dunia ya, kecerdasan artifisial. There's a lot of talk being recently about AI. Begitu banyak sekarang ada diskusi mengenai AI atau kecerdasan buatan ini. But you know what? You know what's going to happen when the AI really becomes conscious and it becomes aware? Anda tahu apa yang terjadi nanti ketika AI ini atau kecerdasan buatan ini memiliki kesadaran gitu ya, yang sadar gitu. If there's really intelligence there, do you know what the AI is going to do? Jika benar ada kesadaran di sana atau kepintaran di sana, The AI will see everything as dukkha, suffering, and it will just turn itself off. jadi AI ini atau kecerdasan buatan ini akan melihat dengan sendirinya bahwa ya sudahlah semuanya itu adalah duka. Dengan demikian dia akan mematikan dirinya sendiri. That's wisdom. Inilah kebijaksanaan. So even for AI, it's ruled by these same rules of the universe. Bahkan AI itu atau kecerdasan buatan itu memiliki satu peraturan ya, atau juga ada peraturan yang harus diikuti, yaitu peraturan yang sama yang berlaku secara universal atau secara umum. There's nothing reliable for the AI. It's not like it's never changing. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa diandalkan oleh AI itu. Jadi AI itu akan senantiasa berubah. Even for AI, everything will be suffering. Bahkan bagi AI itu semuanya itu akan menjadi satu ketidakpuasan atau duka. There is no self in AI anywhere to be found. Dan di dalam AI itu atau kecerdasan buatan itu tidak ada istilahnya inti diri di sana yang bisa ditemukan. No matter where you look in this world of ours, whether we humans, most of us, whether there's some robots, AI here, we're all governed by the same kind of realities in the world. Dimanapun kita lihat di dunia ini ya, manusia ataupun nanti robot, kita semua ini terikat oleh satu realita atau satu kenyataan yang sama. So for me, like I said, it's strange for me to be here in front to give you talk, try to inspire you. All of a sudden, I'm sort of
known for you. Jadi cukup aneh sebenarnya bagi saya sekarang ini di sini bisa berusaha untuk membabarkan Dhamma, juga menginspirasi Anda. Ini rasanya cukup janggal ya, cukup aneh bagi saya sebenarnya. And people say that it's very scary to give public talks. Dan banyak diketahui bahwa bicara depan umum itu adalah satu pengalaman yang cukup mengerikan gitu ya, menakutkan. But I always, when I give talks, I just said I'm talking to my friends. Namun yang saya rasakan adalah saya selalu ingin memberikan satu ceramah gitu ya, karena ceramah itu adalah teman saya. I'm just talking to humans. Saya hanya berbicara pada manusia. You're just a human. I'm just a human. Why should I be worried or afraid of it? Jadi Anda semua manusia, saya juga manusia. Apa yang harus ditakutkan? Apa yang harus dikhawatirkan? See, because I know my own mind, I know your mind. Karena saya mengerti batin atau pikiran saya, maka saya juga bisa mengerti batin dan pikiran Anda. In the same way, you look at your own mind and you look around and you said, all of these people, they're just like me. Jadi dengan demikian Anda ketika melihat ke sekeliling Anda tahu, oh ya mereka juga manusia sama seperti saya. We have certain kind of happinesses and sorrows in the world. Ada begitu banyak, mungkin ada kebahagiaan dan juga ada penderitaan di dunia ini. The same for me. My dad's getting old. He's very sick. My mom has to be taking care of him. She's really tired. All of these things are happening in my family. Sama halnya dengan keluarga saya. Ayah saya sendiri itu sudah berusia lanjut ya, sudah cukup sakit-sakitan. Ibu saya sekarang yang menjaganya, beliau juga sudah cukup lelah gitu ya menjaga ayah saya ini. Dan begitulah yang terjadi juga di keluarga saya. And I'm sure it's many of you have the same thing. You're worried about your loved ones. Sama halnya mungkin dengan Anda di sini, Anda juga memiliki satu kekhawatiran tentang orang-orang tersayang Anda. And because of that, because you know the suffering inside of you have compassion. Karena Anda tahu ada satu penderitaan di sana, makanya Anda akan memiliki satu rasa kasih sayang kepada yang lain. And that's why the Buddha started to teach. He was worried. He did not want to teach in the beginning when he became enlightened. Inilah yang Buddha lakukan ya. Buddha itu mengajar karena atas dasar kasih sayang tersebut. Pada awalnya beliau tercerahkan itu, beliau sebenarnya tidak ingin mengajar. He thought these things are too difficult. People don't want to hear these things. They cannot understand. Pada saat awalnya itu Buddha merasa bahwa ajaran ini terlalu sulit dipahami. Jadi orang-orang itu nggak akan mengerti. But then he thought, out of compassion for the people coming after me, I need to start teaching. Namun beliau merasakan kasih sayang kepada orang-orang yang datang kepada beliau dan akhirnya beliau mulai mengajar. And out of compassion, it's the same for me. I need to teach for you. Atas dasar kasih sayang tersebut juga maka saya merasa perlu untuk membabarkan Dhamma pada Anda semua. We all in the same boat. None of us are really different from each other. Kita semua berada dalam kondisi yang kurang lebih sama ya, dalam perahu yang sama. Tidak banyak yang berbeda dari kita sebenarnya. But one thing what we can do is start developing in compassion. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah dengan membangkitkan atau juga memiliki rasa kasih sayang. When you see your own mind with compassion, you have kindness towards yourself. Ketika batin Anda itu memiliki kasih sayang, tentu Anda akan juga mulai menyayangi diri Anda sendiri. Then from there, the kindness starts going outside. Dari sana kebajikan itu atau kebaikan hati itu, kasih sayang itu akan mulai terasa di luar. Jadi Anda akan mulai membagikan kasih sayang tersebut. So always remember, you come first. You are important. You need to have kindness towards yourself. Yang perlu diingat adalah diri Anda itu penting. Jadi Anda perlu untuk memiliki rasa sayang terhadap diri Anda sendiri dulu. So look at your own mind. Don't be afraid. Look what's in there and be kind towards that. Jadi Anda perlu untuk melihat apa yang ada dalam batin Anda. Jadi Anda dengan melihat yang ada dalam hal-hal yang dalam batin Anda itu, Anda menjadi welas terhadapnya, menjadi baik terhadap batin Anda. It's like you would think, there's a simile. If you have money in a bank, you can give dana.
Jadi ada satu perumpamaan nih, misalnya Anda punya uang gitu ya, punya uang di bank, Anda bisa memberikan uang tersebut, membagikan uang tersebut untuk berdana. If you have money in the bank, you can help others. Jika Anda punya uang di bank, Anda bisa membantu orang lain. But if you don't have money in the bank and you try to give, what happens? Namun ketika Anda tidak punya uang misalnya di bank, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa memberi? You go to debt. Anda maka akan terlibat dalam utang. You keep giving and giving and giving, but you actually don't have anything to give. Anda terus berusaha untuk memberi, memberi, dan memberi, namun pada dasarnya Anda tidak punya hal untuk diberi, maka Anda akan terlilit dalam hutang. You're going into debt because you're giving from place you don't have enough to give. Anda memberikan sesuatu yang kepada orang lain itu pada dasarnya Anda tidak punya hal tersebut. Makanya hal ini akan membuat Anda terlilit dalam hutang. And I know a lot of mothers do that. Saya tahu begitu banyak ibu ya yang melakukan hal tersebut. The wiser, smarter thing is to try to have money in the bank, have kindness towards yourself, Hal yang bijak untuk dilakukan adalah istilahnya punya uang dulu di bank kita sendiri, kita punya kebaikan dulu, kewelasan dulu untuk diri kita sendiri. and the more kindness, compassion you have towards yourself, then you can start giving. Ketika Anda sudah punya kebaikan atau kewelasan terhadap diri Anda sendiri, maka saatnya Anda bisa membagikannya. And when you give, you don't go into debt. You actually give because you have something to give. Jadi ketika Anda sudah melakukan hal ini, Anda sudah memiliki kewelasan dan Anda memberi, jadi Anda sudah punya kasih sayang untuk diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan jatuh ke dalam istilahnya hutang tersebut. So really what the Buddha's teachings are pointing is that not look so much outside, whether it's in your universe or look other people. That's why we need to look into ourselves. Ini yang diajarkan oleh Buddha ya, satu catatan penting yang diajarkan oleh Buddha adalah bukan bagi kita untuk melihat dunia di luar sana, jagat raya misalnya. Namun kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. There was a story actually in the sutras. There's one monk and he wanted to know what everything is. Where's the end of all of these things? And he started to travel. He had these psychic powers and he started to travel further and further in the universe. Jadi ada satu cerita nih di Sutta, ada seorang biku. Jadi biku ini dia ingin tahu akhir dari misalnya dari jagat raya ini. Jadi dia punya kemampuan batin yang cukup baik gitu ya. Jadi dia mulai traveling gitu, dia mulai pergi menjelajah jagat raya ini. So he goes further and further. He goes into this heavenly realm and asks all these devas, like, where does this all end? Like, what's the meaning of all this? Nah, dengan kekuatannya itu dia pergi ke dunia-dunia yang lain, contohnya ke dunia alam-alam para dewa gitu ya. Dan di sana itu dia bertanya, di mana nih akhir dari dunia ini? So he goes to the Devalokas and they ask, and the devas said, "Oh, we don't know, but go one higher. I'm sure they'll know. They're above us. Go and ask them." Jadi dia pergi ke alam dewa, ke dewa loka, dia tanya pada dewa-dewa di sana, di mana akhir dari dunia ini? Dewa-dewa itu menjawab, oh kami juga nggak tahu nih, coba deh naik lagi satu alam lagi. So he goes further and further, and then the devas didn't seem to know. So the last of the devas said, "Oh, there's a Brahma realm above us. Just go and talk to them. I'm sure the Brahmas will know." Jadi para dewata ini juga tidak tahu gitu di mana akhir dari dunia ini. Akhirnya di alam dewa terakhir itu dewanya bilang ya udah coba ke alam Brahma deh, alam Brahma di atas sana mungkin mereka tahu di mana akhir dari dunia. And even in Brahmaloka, there's different levels, so you can keep going up. And he always kept talking and said, "No, go and ask further up." Jadi bahkan di alam Brahma itu dia ada tingkatannya ya. Jadi di dalam tingkatan-tingkatan ini ditanyakan, oh saya juga nggak tahu, coba deh ke alam Brahma satu lagi yang lebih tinggi. Jadi dia naik terus ke alam Brahmana itu untuk bertanya. And eventually he ends up at the top, where the Brahma is. Nah pada akhirnya beliau ini akhirnya tiba di alam yang paling tinggi, di alam Brahma. And he goes and asks the Brahma, where does all this end? What's the purpose of life? Ketika di atas di alam Brahma yang paling tinggi itu dia bertanya, di mana sih dunia ini berakhir? Apa arti dari kehidupan ini? And what does the Brahma say? He said, "I'm eternal, I'm the first one, I'm the creator." Apa yang dikatakan oleh Brahma ini? Brahma yang paling tinggi ini. Brahma paling tinggi ini berkata bahwa saya ini abadi, saya ini adalah pencipta dari segalanya. And the monk said, "Oh, I didn't ask that. I was asking, where does this all end? What's the meaning of life, really?" Biku ini bertanya, bukan itu yang saya tanyakan. Saya hanya ingin tahu di mana dunia ini akan berakhir, di mana akhir dari segalanya ini. And the Brahma said, "I'm the eternal, I'm the first one, I'm the creator."
Namun Brahma ini tetap menjawab, saya ini yang abadi, saya ini yang pertama, saya ini adalah pencipta. The bhikkhu says, oh, no, I wasn't asking that. Namun biku ini bilang, bukan itu yang saya tanyakan. So a few times the bhikkhu asked, the monk asked, like, what's this? And the Brahma was just sort of trying to get away from this question. Jadi beberapa kali ditanyakan kepada Brahma ini, namun sepertinya Brahma ini berusaha untuk mengalihkan pembicaraan gitu ya. So eventually the Brahma says, shh, okay, I'll tell you what. Let's go to the side room, I'll tell you what. Jadi akhirnya Brahma ini berkata, ya udah sini deh, coba kita ke sana, ke ruangan sana, nanti saya ceritakan. He said, look, I don't actually know, but I can't let anybody else know because I'm the top here. I'm the last one you can come to ask, but I can't let anybody else know, but I do know there's somebody who knows. Nah, akhirnya Brahma ini berkata, aduh sebenarnya saya juga nggak tahu sih jawabannya akhir dari dunia itu di mana ya. Namun saya nggak bisa kasih tahu yang lain bahwa saya nggak tahu. Saya kan Brahma paling tinggi gitu ya. Yang lain nggak boleh tahu bahwa saya nggak tahu jawaban dari pertanyaan biku. Jadi saya tahu tapi ada satu orang yang bisa menjawab pertanyaan dari biku. So the Brahma says to the bhikkhu, just go and ask the Buddha. So what he does, he comes back from these high places, asking all these questions from where he thought that he can find the answer. Nah, pada akhirnya biku ini akhirnya sudah berkelana gitu ya, bepergian ke alam-alam dewa itu, ke alam Brahma, akhirnya kembali lagi ke Buddha akhirnya untuk bertanya. And he goes to the Buddha, and the Buddha says, everything, all of these things will end in this body and in this mind. Akhirnya Buddha menjawab bahwa segala sesuatunya akan berakhir di tubuh ini dan juga dalam batin ini. So what it means is that whatever your mind is, whoever you are, you have the potential to get enlightened. Yang dimaksud di sini oleh Buddha adalah siapapun Anda, dalam batin Anda itu Anda memiliki satu potensi atau satu bibit untuk bisa mencapai kecerahan. There's nothing special about anybody else's mind or their bodies. Tidak ada hal yang spesial, tidak ada hal yang lebih luar biasa dari batin atau tubuh dari yang lain. We have all the same potential. Kita semuanya memiliki potensi atau bibit yang sama. We have all the same faults and things we are worried about. Kita semua memiliki kesalahan, bisa juga memiliki kekurangan yang kurang lebih dimiliki oleh semua orang. I'm no different from you and you're no different from me. Saya tidak terlalu jauh berbedanya dengan Anda. I'm no better than you are. You are not any better than I am. Saya tidak lebih baik dari Anda juga tidak lebih baik dari saya. I'm no worse than you are and you are no worse than I am. Saya tidak lebih buruk dari Anda dan saya juga Anda juga tidak lebih buruk dari saya. But we're not the same either. Namun kita juga tentunya tidak sama persis. What it means that the worst thing for you to do is compare yourself to others. Yang dimaksud oleh beliau adalah satu hal yang yang kurang baik untuk dilakukan adalah kita membandingkan diri dengan orang lain. You're not worse than everybody else, you're not better than anybody else, but you're not the same either. Jadi Anda itu tidak lebih baik atau lebih buruk atau sama dengan orang lain. Only thing we can do is just to be brave and look inside of you and look outside of you, and you can see that this is all what's given to me and there's not much I can do about it. Yang bisa kemudian dilakukan adalah Anda menjadi berani untuk melihat atau masuk ke dalam batin Anda, untuk melihat diri Anda sendiri dan kemudian juga melihat keluar. Inilah yang sudah kita ada saat ini sebagaimana apa adanya. Can you do something about your karma, your past actions? Apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubah misalnya karma Anda dari masa lampau? You know, karma really, what it means good translation of karma is work. Jadi karma, sebenarnya apa sih artinya karma itu? Jadi karma itu sebenarnya salah satu terjemahan yang cukup baik itu adalah work. Work itu seperti bekerja gitu, yang melakukan. And you do work and then what you get the salary. Dan ketika Anda melakukan pekerjaan, apa yang Anda dapatkan? Gaji kan tentunya. And the Pali word for that is vipaka. Nah, bahasa Palinya itu adalah wipaka. So you do something and from there you get the results.
Jadi Anda ketika melakukan sesuatu dari sana Anda akan mendapatkan hasilnya. So if you look at your mind with kindness, with compassion, your own mind, what do you get? Ketika Anda memiliki cinta kasih gitu, ulas asih, maka apa yang Anda dapatkan dari sana? You get kindness and compassion. Anda juga akan mendapatkan hasilnya yaitu kebaikan dan juga kewelasan. But if you look at yourself like, I don't like myself, it's sort of, it's not nice. I don't like myself. What do you get back? Namun ketika Anda mulai membenci diri Anda, tidak suka pada diri Anda, apa yang Anda akan dapatkan kembali? Exactly, that's what you get back. Hal tersebutlah yang akan Anda dapatkan sebagai akibatnya. So try to see your mind. Like I said, be brave. Don't be afraid of yourself. Be brave. Look at yourself. Try to relate to yourself with kindness. Jadi yang bisa Anda lakukan seperti tadi yang saya jelaskan, Anda bisa menjadi lebih berani gitu melihat ke dalam diri Anda sendiri, bercermin kepada diri Anda sendiri. And that's the basic work you have to do. Ini adalah pekerjaan dasar yang perlu Anda lakukan. And one nice thing is actually quite often we are in our heads. We think too much. Satu hal itu yang sering terjadi adalah sering kali kita berpikir gitu ya, terlalu banyak pikiran-pikiran yang muncul dalam batin, dalam pikiran kita. And those are the things what the Buddha was trying to point in the Eightfold Path, how to get out of that loop of being too much in our heads. Ini yang sudah Buddha ajarkan dalam sebenarnya jalan Arya berunsur 8 itu adalah bagaimana agar kita itu pikiran-pikiran yang terlalu banyak itu bagaimana caranya agar kita bisa menghadapinya. And that's why actually Ajahn Brahm has been very influential. He's been very good by teaching people how to do that. Nah, Ajahn Brahm ini sangat terkenal gitu ya, sangat berpengaruh karena Ajahn Brahm itu mengajarkan orang-orang agar bisa mengatasi batin mereka yang terlalu banyak berpikir. In Eightfold Path, this is what we call the Sammasati, is the seventh, that's the second last part in the Eightfold Path. Dalam jalan Arya berunsur 8 ini disebut dengan Samasati. Jadi Samasati itu adalah bagian ketujuh gitu ya, hampir kedua terakhir dari jalan Arya berunsur 8. It is how you relate to the world. Where do you put your mind into? How you look at yourself and the world. Di sini ini diajarkan bagaimana cara kita untuk bisa melihat dunia ini, bagaimana kita bisa membangun satu hubungan dengan dunia ini. And quite often, the best thing to do is just to ignore it. Salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan sebenarnya ya sudah kita tidak terlalu mengindahkan, jadi tidak dicuekin aja gitu. You cannot think yourself out of your own thoughts. Anda tidak bisa berpikir untuk keluar dari pikiran Anda. It's like trying to run away from yourself. Ini ibaratnya seperti Anda berusaha melarikan diri dari diri Anda sendiri. It will always follow. No matter how fast you run, you're going to be there. Jadi tidak peduli berapa cepat Anda ingin pergi berlari gitu untuk keluar dari diri Anda sendiri, Anda akan tetap berada dengan diri Anda sendiri. For us monks, we don't go holidays, but I'm telling you, the best holiday for me would be to be away from Ajahn Mudito. Jadi kami ini tidak bisa punya banyak waktu liburan gitu ya. Namun cara terbaik atau liburan terbaik bagi saya itu adalah untuk bisa keluar atau juga pergi dari Ajahn Mudito. I don't want to go to holiday to Bali and stay on the beach. That would be a lot of suffering. Jadi saya tidak mau pergi berlibur gitu, pelesir ke Bali gitu ya. Sepertinya terlalu banyak suffering, terlalu banyak masalah di sana. I don't want to go to amusement parks and here and there. That's a lot of suffering. Saya tidak perlu untuk pergi ke taman-taman hiburan, ke sana ke sini karena terlalu banyak masalah di sana. You know why? Because I'm there. Tahu kenapa? Karena saya ada di sana. I'm telling you, if I would start following you 24/7 all the time, you would get pretty tired of me pretty soon. Saya bisa katakan nih, misalnya kalau saya ikutin Anda terus nih 24 jam, tentu Anda akan mulai merasa bosan, terganggu dengan saya ya. If you see me for a little while, yeah, you might find me interesting. But if I'm there all the time,
It's not going to be that interesting. Kalau Anda mungkin ketemu saya sesekali gitu ya, mungkin oh iya seru juga ya. Namun kalau diikuti terus 24 jam tentu rasanya sudah tidak asik lagi gitu ya, tidak menyenangkan. Trust me, I have a lot of experience to be with Ajahn Mudita. Percaya deh sama saya punya banyak pengalaman untuk bersama dengan Ajahn Mudito. But the best time is when Ajahn Mudita disappears. Tapi waktu terbaik itu adalah ketika Ajahn Mudito itu mulai menghilang. For a little while, there's not that little thought in my head, I should do this, I shouldn't do that, how to behave in the world. For a little while, there's just quietness. Ada satu saat yang hening gitu ya, satu saat yang hening itu saya tidak punya terlalu banyak pikiran di sana, saya tidak harus pusing bagaimana harus bertindak ya. Ada satu waktu singkat itu saya bisa hening di sana. For a little while, there's these thoughts which I always constantly follow. Doubt, poor me, oh look at me, how great I am. All these things, they're terrible. For a little while, when there's quietness, it's just so sweet. Begitu banyak pikiran biasanya yang muncul, mungkin keraguan-raguan, kadang saya merasa kasihan, aduh kasihan sekali diri saya mengasihani diri, atau kadang saya membanggakan diri saya gitu ya. Ada waktu yang ketika keheningan itu ada, maka pikiran-pikiran ini sudah tidak ada, sudah bisa diatasi. Keheningan itu muncul. Can you know what real suffering is? Anda tahu apa itu penderitaan sesungguhnya? It's not the world around us. Bukan berasal dari dunia di sekitar kita. You are the suffering. Anda adalah yang membuat penderitaan. You create yourself out of nowhere. Anda menciptakan diri Anda itu sosok diri dari entah dari mana. Even if you think, oh, poor me, I'm the worst person in the world, I have a lot of doubt, you are creating self out of that. Ketika Anda berpikir, aduh mengasihani diri dan juga berpikir diri saya ini sangat buruk sekali, ketika Anda memiliki keraguan-raguan, maka Anda menciptakan sosok diri ini. I'm the one who's bringing the money in the family. I'm the one who keeps the family together. I'm the one who sacrifices myself for the children. I'm the one doing these things. Jadi mungkin ada satu pikiran gitu ya, saya yang mencari uang di keluarga ini, saya yang bisa membuat keluarga ini bersama-sama, saya yang banyak berkorban. Jadi pikiran-pikiran ini muncul. That is suffering. You are creating yourself out of those things. And to have a little break from that is a tremendous peace. Anda yang menciptakan penderitaan ini karena Anda menciptakan sosok saya itu di sana ya. Jadi ketika Anda bisa keluar dari hal seperti ini, maka akan ada kedamaian yang begitu luar biasa. And that is actually the happiness we're going towards when you practice the Dhamma the way Ajahn Brahm is teaching. Dengan cara inilah Anda bisa memperoleh kebahagiaan ya, dengan mempraktekkan Dhamma seperti halnya layaknya yang diajarkan oleh Ajahn Brahm. Imagine for a while, there's just quietness. What a bliss that is. Coba bayangkan ketika ada satu keheningan, betapa membahagiakannya, betapa kebahagiaan yang luar biasa di sana. And that's where you can start recognizing what a weight it has been that you followed yourself everywhere you go. Nah, ketika itu Anda akan mulai bisa mengenali gitu ya betapa hal yang cukup sulit gitu ya dengan adanya diri yang mengikuti Anda kemanapun. That's why everything ends in this body and mind, not somewhere in the future, not somehow you can learn some kind of technique. It's here and now in these quiet moments. Demikianlah akhirnya itu, akhir yang bisa kita cari gitu ya. Akhirnya itu ada di batin dan juga di dalam badan kita sendiri, bukan di masa depan, bukan dengan cara kita mempelajari ada cara-cara lain gitu ya. Keheningan itu yang membawa kita pada saat sekarang dan di sini. And it starts by being kind towards that mind. Dan pertama itu dimulai dengan caranya kita memiliki kewelasan terhadap batin atau juga pikiran kita. There's nothing wrong about you. Tidak ada yang salah dengan diri Anda. You're not different, you're not worse, you're not the
better than anybody else. You're just human. Jadi Anda itu tidak lebih baik dari yang lain, tidak lebih buruk dari yang lain. Jadi tidak banyak perbedaan tapi tentunya karena Anda semua, kita semua semuanya masih manusia. So practice kindness and compassion towards yourself and others, and try to keep yourself close to these teachings, and slowly, slowly, the path will start becoming happier and happier. Anda bisa mulai mempraktekkan tadi cinta kasih juga kewelasan gitu pada diri Anda dan kemudian kepada orang lain. Jadi dengan cara ini juga Anda juga bisa untuk belajar lebih dekat dengan belajar Dhamma gitu, sehingga Anda bisa lebih dekat ke satu jalan untuk menuju ke lebih kebahagiaan. It's not because you become somehow better, it's just things disappear, and the disappearance can be seen, and the disappearance is happiness. Bukan berarti Anda akan menjadi lebih baik dalam hal ini, namun yang terjadi adalah hal-hal itu akan mulai hilang gitu ya. Dengan hilangnya hal-hal ini maka Anda akan mulai menemukan satu ketenangan di sana. And that's the end of the talk. Dan inilah akhir dari ceramah hari ini. Sadu, Sadhu, sadhu, sadhu. sadu, sadu. Do you have question and answer now? Okay. Demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Achan Mudito